Kisah sedih ini bermula pada suatu waktu ketika Husnul Khotimah, perempuan berusia 39 tahun itu, ditemukan tergeletak di lahan kosong di depan rumahnya. Kondisinya saat ditemukan sungguh menyedihkan. Noda merah tergenang, terdapat pula luka robek pada leher dan perutnya, yang diduga menjadi penyebab utama mengapa ia kehilangan nyawanya. Temuan naas tersebut pertama kali ditemukan oleh ibu kandung dan anak kandungnya sendiri. Biasanya Husnul tidur bersama dengan si bungsu, tetapi kenapa di subuh itu orang-orang rumahnya tidak menemukannya? Husnul tidak ditemukan di sudut manapun di dalam rumahnya. Hingga saat mereka pergi ke lahan kosong yang berada tepat di depan rumahnya. Dan di sanalah mereka menemukan Husnul dalam keadaan sungguh mengenaskan. Tentulah temuan itu membawa duka yang sangat mendalam bagi mereka, mengingat ia pergi meninggalkan keluarga yang sangat mencintainya. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dengan Husnul Khotimah? Mengapa ia ditemukan begitu menyedihkan? Dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi begini. Husnul Khotimah, warga Dusun Parade, Desa Karangduwe, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Madura, adalah seorang perempuan bersuami dengan 3 orang anak. Kehidupan rumah tangga yang telah ia jalani bertahun-tahun itu dengan suaminya kerap kali diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran seputar rumah tangga yang tak menemukan penyelesaiannya. Masalah-masalah yang tak menemukan solusinya itu lambat laun menjadi batu-batu kerikil di kehidupan mereka. Di tahun 2021, dikarenakan badai yang menerpa bahtera rumah tangga yang tak bisa mereka hadapi, keputusan untuk pisah ranjang ternyata menjadi solusi saat itu. Permasalahan ekonomi diduga menjadi penyebab utama retaknya hubungan Husnul dengan suaminya. Pertemuan dan perkenalan Husnul dengan seorang pria di tahun 2020 atau 1 tahun sebelum ia pisah ranjang bisa menjadi sebuah pelipur lara dalam hidupnya. Ketika badai itu menerpa, kegemarannya dengan makanan khas Bangka Belitung yang bernama martabak manis itu telah membawanya mengenal si abang-abang penjualnya. Kesan pertama yang muncul ketika pertemuan kala itu biasa-biasa saja. Husnul hanya minta nomor handphone si abang martabak untuk tanya-tanya resep martabak saja, nggak lebih. Berjalannya waktu setelah Husnul mengalami permasalahan rumah tangga itu, sosok si abang martabak ternyata bisa menjadi tempat di mana keluh kesahnya ia tumpahkan. Berawal dari tanya-tanya resep, hingga komunikasi yang terjalin lambat laun berubah menjadi komunikasi yang intens. Diam-diam, Husnul menaruh hati pada si abang martabak itu. Si abang martabak itu bernama Sony Safaat, yang di tahun 2023 usianya masih muda, 25 tahun, terpaut sekitar 14 tahun dengan Husnul. Berkat intensnya komunikasi yang terjalin itu, muncullah benih-benih cinta di antara kedua insan ini. Mereka diam-diam berpacaran. Beberapa kali Husnul dan Sony bertemu, dan beberapa kali juga dalam pertemuan itu mereka melakukan hubungan badan. Hubungan terlarang itu terjalin secara rahasia selama 2 tahun lamanya. Hingga pada tahun 2023, berdasarkan akuan dari Sony, Husnul berbohong bahwa dirinya telah hamil dan ayah dari anak itu adalah Sony sendiri. Ia minta Sony untuk menikahinya dengan segera. Alasannya bahwa ia telah hamil olehnya. Sony yang mendengar itu sempat tak percaya, dan ia sempat memberikan alat tes kehamilan kepada Husnul Khotimah untuk membuktikan bahwa dirinya telah hamil. Husnul yang terus merengek minta untuk segera dinikahi itu tak mau memberikan hasil tes packnya. Namun walau begitu, ia terus mendesak Sony. 26 Mei tahun 2023 jam 7 malam, Sony menerima telepon dari Husnul yang mana dalam pembicaraan di sambungan telepon itu, Husnul menanyakan apakah mereka jadi bertemu untuk membicarakan kelanjutan hubungan asmara mereka atau tidak. Sony yang menerima sambungan itu hanya menjawab, "Nanti aja, tenang-tenang, jangan buru-buru." Husnul yang kesal dengan jawaban Sony itu semakin terus menanyakan kejelasannya dengan mengatakan, "Kalau kamu begini terus, tidak akan selesai-selesai masalahnya." Dan tak lama kemudian, sambungan pun terputus. Keesokan harinya, Husnul kembali menghubungi pacar gelapnya itu dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mendesak si abang martabak untuk segera bertemu dengan dirinya membicarakan rencana pernikahan mereka, yang rencananya akan diadakan tanggal 1 Juni tahun 2023 yang lalu. Lagi dan lagi, desakan Husnul yang disampaikan dari handphone itu membuat Sony tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berkata, "Tenang, santai, nanti ya, saya masih ada kerjaan." Berdasarkan informasi yang saya dapatkan,
Dikatakan bahwa Husnul yang tak terima dengan perlakuan Sony yang terkesan berlama-lama untuk menuruti permintaannya untuk menikahinya. Akhirnya ia mengancam Sony untuk menyewa jasa pembunuh bayaran untuk menghilangkan nyawa pacar gelapnya itu. Dan dari keterangan yang Sony sampaikan, jika sampai hari Minggu ini tidak ada kepastian, maka Husnul akan benar-benar membuktikan omongannya. Sony yang mendapatkan ancaman itu tentu harus berpikir ulang. Saat itu Sony berkata, Ya udah, oke lah, kita bertemu. Di hari Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023, Husnul yang naik pitam segera menagih janji kepada Sony. Sejak pagi dari jam 7 sampai sekitar jam 6 sore, Husnul terus saja menghubungi Sony dari sambungan telepon. Berkali-kali ia coba menghubunginya, namun panggilan-panggilan itu tak sama sekali dijawab oleh Sony. Lalu sekira jam 9 malam, usaha Husnul dari pagi itu berbuah manis. Sambungannya diangkat Sony. Saat itu ia langsung saja menanyakan kembali kapan akan bertemu. Tetapi Sony malah menjawab permintaan Husnul dengan berkata, Ya jika saya nggak tidur ya. Husnul kembali mengancam Sony karena mendengar jawaban Sony yang tak serius ingin bertemu dengan dirinya. Ia pun berkata, Kalau kamu sampai nggak datang, biar orang suruhan saya yang datang ke rumahmu. Mendengar ancaman itu, Sony pun akhirnya bersedia dan lebih serius menanggapi permintaan Husnul. Dan tak lama, sambungan pun terputus. Dan singkatnya, tepat jam 11 malam, Sony berangkat dari rumahnya menuju tempat yang telah mereka janjikan sebelumnya. Namun sebelum Sony pergi menuju rumah Husnul, kembalilah ia teringat perkataan Husnul yang mengancam dirinya akan dihabisi dengan orang suruhannya. Teringat perkataan tersebut, Sony menjadi kesal dan sakit hati tentunya. Dan dari sinilah rencana untuk menghabisi nyawa ibu 3 anak itu bermula. Sony tentu merasa tertekan atas permintaan Husnul untuk menikahi dirinya. Sedangkan Sony sendiri sudah memiliki rencana untuk menikahi tunangannya tahun depan. Rencana itu tentu tanpa sepengetahuan dari Husnul. Lalu untuk mewujudkan rencana ngerinya itu, ia pun segera menuju dapur rumahnya dan mengambil 1 buah pisau dapur. Sajam itu yang akan ia pakai untuk menghabisi pacar gelapnya, rencananya. Setelah menyelipkan sajam itu di pinggangnya, Sony pun berangkat dengan berjalan kaki menuju rumah Husnul. 10 menit setelah ia tempuh perjalanan, sampailah Sony di depan rumah Husnul. Lalu di depan pagar pintu masuk, ia menaruh sajam yang terselip itu tepat di samping sendal jepit yang ia buka juga di depan. Setelah siap untuk bertemu, Sony kemudian menghubungi pacarnya dari pesan singkat. Namun kala itu Husnul menjawab, Tunggu sebentar, ini orang-orang rumah belum pada tidur. Menerima balasan seperti itu, Sony kemudian memutuskan untuk merapat dulu ke warung yang ada di dekat rumah Husnul sembari menunggu kabar kapan ia bisa menemuinya. Tak lama kemudian setelah Sony menunggu, tiba-tiba Husnul memberikan kabar jika ia telah menunggunya di musola yang ada di halaman rumah Husnul. Gercep, Sony pun segera menghampiri kekasih gelapnya itu. Singkatnya, setelah mereka bertemu di musola, mereka berdua pun duduk dan mulai membicarakan perihal kehamilan Husnul dan tentu saja meminta Sony untuk segera menikahinya. Mendengar desakan itu, Sony langsung saja bertanya kepada Husnul di mana tespek yang telah ia berikan sebelumnya untuk membuktikan bahwa ia benar-benar telah hamil. Sony pun berkata, Katanya kamu hamil sudah 1 bulan. Mana buktinya? Saya nggak percaya kalau nggak ada bukti. Mendengar hal itu, Husnul pun berkata, Nikahi saya dulu, baru saya akan berikan bukti tespek itu. Dan terjadilah perdebatan di antara sepasang kekasih yang mengalami kebuntuan itu. Disebutkan dalam artikel yang saya kulik, Sony kemudian mengatakan dan memilih untuk mengakhiri saja hubungan terlarang itu. Ia katanya nggak mau hal buruk ini terus berkepanjangan. Namun beda dengan Husnul, tentu saja yang nggak mau diputus. Hanya ada 2 pilihan bagi Sony, mati atau tetap bersama dengan dirinya. Lalu di tengah-tengah usaha Sony yang mencoba meredam emosi Husnul, tiba-tiba muncullah hasratnya untuk bersetubuh dengan Husnul. Sony birahi. Ajakan berhubungan badan itu disambut baik oleh Husnul. Dan sayangnya, mereka berdua melangsungkan malam acara puncak itu di dalam musola yang ada di halaman rumah Husnul. Singkatnya, selepas mereka melepas syahwatnya, mereka kembali berbincang perihal hubungan mereka. Saat itu pembicaraan yang mereka lakukan masih sama, masih seputar desakan Husnul yang kapan kira-kira dirinya akan dinikahi oleh Sony. Sony nggak mau buru-buru. Katanya ia mau bulan depan, namun Husnul menolak, ia maunya segera. Setelah berdebat yang tak menemukan ujungnya, Sony pun minta izin untuk pulang dan minta Husnul untuk mengantarkannya. Husnul yang sama yang sudah capek berdebat dengan Sony pun bersedia mengantarkan Sony sampai ke ujung jalan
yang lokasinya berada setelah kebun kosong di depan rumah Husnul. Lalu sesampainya Sony di pagar atau tempat di mana ia taruh sajam itu, Sony segera mengambilnya dan ia selipkan di celananya. Lalu sekira jam 1 malam, mereka berdua berjalan menyusuri lahan kosong itu. Di perjalanan menuju titik di mana Sony minta diantarkan, mereka berdua masih saja terus berdebat mendebatkan masalah-masalah yang sama. Dan lalu tak lama setelah dirasa cukup dan aman tersembunyi, Sony segera mengeluarkan sajam yang terselip itu. Sony dekati Husnul dan secara berlahan ia sajam itu tepat mengenai perut Husnul bagian kiri. Husnul yang menerima tiket itu sempat berteriak kesakitan dan mencoba menepis tangan Sony sehingga membuat pisau yang tertancap itu tercabut dan terlempar ke tanah. Dengan kondisi perut yang sudah terluka cukup parah itu, Husnul berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menjauhi Sony. Akan tetapi dikarenakan kondisinya, Husnul tiba-tiba terjatuh dan tergeletak di lahan kosong itu. Melihat kondisi pacarnya terjatuh, Sony segera menghampirinya dan dengan masih membawa sajam itu, ia kembali menghembuskannya ke perut kiri Husnul hingga bergeser ke perut bagian kanan. Tak henti sampai di situ. Melihat pacarnya dalam keadaan tak berdaya, lalu Sony tarik rambutnya dan ia bagian lehernya sebanyak 2 kali. Husnul Khotimah dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa di malam itu juga. Saya ucapkan duka yang mendalam. Jadi perlu kami sampaikan, peristiwa ini terjadi pada tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 3 dini hari sebelum sholat subuh. Jadi awalnya itu korban sempat janjian sama TSK ini untuk bertemu. Pada saat bertemu, jadi kedua pasangan ini sempat melakukan hubungan badan karena korban ini mendesak tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban terkait mau dinikahi. Tapi karena sangat kesal dengan apa yang diminta oleh korban, maka tersangka ini menghabisi nyawa korban ini di luar dan tepatnya di depan rumah korban itu sendiri, Pak. Seperti itu. Seperti yang saya sebutkan di awal video, tubuh Husnul ditemukan pertama kali tak bernyawa oleh ibu dan anaknya sendiri tepat jam 5 subuh. Hal itu tentu membuat rasa sedih yang begitu mendalam yang dirasakan oleh anak dan ibu Husnul. Batinnya, siapa yang tega melakukan hal keji itu kepada Husnul? Kecurigaan pun tak pernah terfikirkan kepada Sony, seorang pria yang selama ini dekat dengan Husnul. Warga desa Karangdue digegerkan dengan adanya temuan tubuh Husnul dengan kondisi yang sangat menyedihkan itu. Warga sekitar pun berbondong-bondong menuju lokasi penemuan tubuh Husnul. Sony yang bertempat tinggal di satu desa dengan Husnul pun ikut datang ke lokasi kejadian. Bahkan ia sempat berbincang-bincang dan menanyakan apa yang sedang terjadi dengan warga yang ada di sana. Setelah kejadian itu, keluarga korban melakukan tahlilan di rumahnya. Sony yang saat itu dikenal oleh warga sekitar sebagai tetangga Husnul pun hadir dalam acara tahlilan tersebut. Bahkan Sony mengikutinya sampai 2 hari berturut-turut. Kehadiran Sony yang begitu tenang membuat pihak keluarga dan warga pun tak menaruh curiga kepadanya. Lalu dikarenakan kematian Husnul yang tak wajar itu, pihak keluarga dan warga sekitar pun melaporkan kasus kematian Husnul yang ditemukan di lahan kosong desa Karangdue kepada pihak yang berwenang. Kasus itu segera mendapatkan perhatian dan segera diselidiki oleh polisi. Tak butuh waktu yang lama, polisi akhirnya mengetahui siapa pelaku dari pembunuh Husnul Khotimah. Lalu, pada tanggal 1 Juni tahun 2023, Sony Syafaat si abang-abang martabak yang tinggal tak jauh dari rumah Husnul akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak Polres Bangkalan. Sony ditetapkan sebagai tersangka atas bukti-bukti yang telah ditemukan. Dan dari hasil pemeriksaan, Sony pun akhirnya mengakui perbuatannya itu. Motifnya adalah sakit hati, karena ia mengaku menerima ancaman dari Husnul dan juga tekanan untuk bertanggung jawab menikahi Husnul. Atas perbuatannya itu, Sony dikenai pasal 340 tentang penghilangan nyawa secara berencana. Namun dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Bangkalan melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Sony Syafaat. Semoga saya harap vonisnya cukup berkeadilan dengan mengganjar Sony dengan segala kejahatannya. Dan kisah ini pun berakhir.